Putih. Dan ini dia teman-teman, gereja kami, Gereja GKPS Cempaka Putih. Teman-teman, kalau bukan karena COVID, kami sudah beribadah di tempat ini. Ini tempat kelas kecil. Kalau yang ini, ruangan tempat kami beribadah yang kelas besar. Dan yang ini adalah ruang kelas kakak dan abang yang sudah remaja teman-teman. Jadi di GKPS Cempaka Putih ada 3 kelas teman-teman. Bagaimana dengan kalian yang di Resort Kalimantan Tengah? Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah, walaupun lewat Zoom, tetap semangat ya teman-teman. Mari kita siapkan Alkitab kita, alat tulis kita, dan yang terlebih hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak guru skala minggu dari GKPS Cempaka Putih. Mari sama-sama kita dengarkan ya teman-teman. 1, 2, 3. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Hari ini, Minggu tanggal 4 Oktober 2020, kita merayakan Minggu Trinitatis, menghayati ulang karya agung Tritunggal, Allah Bapa yang mencipta, Allah Anak yang menebus ciptaan, dan Allah Roh Kudus yang menguduskan ciptaan. Firman Tuhan yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 3, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik, terima kasih atas cinta kasih Tuhan kepada kami. Kami diberikan kesehatan, damai, dan sukacita. Terlebih pada hari ini, kami Seksi Sekolah Minggu GKPS Cempaka Putih dalam tukar pelayanan Distrik 7, kami dapat melayani GKPS Resort Kalimantan Tengah. Pada hari ini, kami boleh bertemu dan beribadah secara online bersama anak sekolah minggu, orang tua dari anak sekolah minggu, dan guru-guru sekolah minggu di Resort Kalimantan Tengah, baik yang di Palangkaraya, Pangkalan Bun, Sampit, dan Banjarmasin. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan atas kesempatan pelayanan ini. Berkatilah Bapa ibadah kami ini, kiranya Roh Kudus hadir di dalam ibadah sekolah minggu ini, dan kami dapat menyaksikan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, dan mensyukuri segala kebaikan yang Tuhan sediakan untuk kami. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu di GKPS Resort Kalimantan Tengah. Selamat Hanjewu, narai kabar? Salam kenal ya, nama kakak Kak Ani Sipayung dari GKPS Cempaka Putih. Kak Ani senang sekali bisa menyapa adik-adik di Kalimantan Tengah walaupun sekarang Kak Ani berada di Jakarta. Adik-adik, selain Kak Ani juga ingin mengenalkan ada kakak guru sekolah minggu yang bersama Kak Ani, yaitu Kak Ria. Halo. Kak Lince. Hai. Dan gak ketinggalan, Kak Ani juga mau ajak kenalan abang-abang pemusik kami. Bang Arga, Bang Sean, Bang Gege, dan Bang Anes. Yuk kita sama-sama mulai kebaktian kita dengan menyanyikan lagu Bapa Ku Datang Padamu.
adik-adik, pasti adik-adik pernah dikasih sarapan roti sama mama papa di rumah. Kalau ada roti, pasti ada satu temennya, yaitu mentega. Di mana ada roti, pasti ada mentega. Seperti itu juga teman baru adik-adik di GKPS Resort Cempaka Putih. Walaupun kita saling berjauhan, tapi doa kami kepada adik-adik di Kalimantan Tengah pasti akan selalu sampai. Yuk, sama-sama kita berdiri dan angkat pujian seperti mentega dan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu
Titah pathon dingata manrobohon hari mingguin. Ibagas na onom alima horjahon sagala horjamun. Tapi anggo alina papituhon in ali parsaranani Jahoba naibatamu doin. Lang waloho marhorja ibagas nasajariin. Barang anak lupe, barang burumu, barang narokon hodalahi, barang narokon hodamburu, age pinaham mupe, age sinhuta nalegan, nalo huhutamu. Ai ibagas na onom aliando itopa naibata langit pakon tanoh pakon laut ampa haganu isini dok ai marsalan do iya bani ali papituhon in halani ai do ase ipasu-pasu naibata Jahoba ali parsaranani ai anjaha irobuhon. Adik-adik, apa yang adik-adik ingat pertama kali waktu bangun pagi di hari Minggu? Kalau Kak Ani waktu kecil dulu, Kak Ani selalu ingat hari Minggu itu adalah saatnya Kak Ani pergi ke gereja dan Kak Ani selalu bersemangat karena di sana Kak Ani akan bertemu dengan teman-teman Kak Ani yang lain. Kita akan masuk sekolah minggu bersama, memuji Tuhan bersama, dan yang paling Kak Ani ingat adalah cerita tentang Tuhan Yesus yang selalu disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu Kak Ani. Dan itu membawa sukacita sekali kepada Kak Ani sampai sekarang. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik sekarang tidak bisa bersekolah minggu seperti biasa, hanya di rumah aja, tapi tetap ya adik-adik, sukacita itu harus dipelihara. Yuk kita sama-sama memberikan sukacita kita kepada Tuhan dengan mengangkat pujian. Sai hubah sangap tong-tong arion, bai golukon, ai sai martupuhan ami tong-tong, di rumah on, kodang do uhur marlajar ijon, kok do ambilan tangaron ijon, din homadori sai tambang tong-tong, mega awon, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Ya buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladang Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan selalu manis, membawa diri ke ladangnya Tuhan saudara, ikut Tuhan selalu manis. Teman-teman, nama saya Cantika Priscilia Sinaga. Shalom teman-teman GKPS Kalimantan Tengah.
Mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Sekarang kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan. Jaga ya, lindungi supaya bebas dari COVID-19 Tuhan. Berkati Tuhan sekolah minggu KPS Kalimantan Tengah Tuhan. Jaga ya, lindungi supaya guru-guru sekolah minggu bisa beraktivitas dari sana Tuhan. Berkati Tuhan guru-guru sekolah minggu Tuhan. Jaga lindungi supaya aman dan bisa beraktivitas Tuhan. Berkati juga sekolah minggu GKPS Cempaka Putih Tuhan. Jaga lindungi supaya bisa beraktivitas dari situ. Dan Yesus doa, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya. Dan ayo sama-sama kita menyanyikan pujian Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, selalu bertumbuh, sirami hatiku, berbuah, 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 Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Resort Kalimantan Tengah. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah mendengarkan titah. Sekarang kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mulai siapkan hati kita mulai siapkan pikiran kita, dan kita siapkan Alkitab kita. Yuk kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan buat berkat penyertaan-Mu kepada kami, di mana kami bisa melaksanakan ibadah kami meskipun secara online Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya Engkau siapkan hati kami, siapkan pikiran kami, dan pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa mendengarkan dan melaksanakan sesuai dengan firman-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita membaca nats firman Tuhan hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk menyaksikan cerita tentang semut dan jangkrik. Yuk kita saksikan sama-sama video berikut ya. In the summer the ants were a-working, bringing food to their hill every day, while the grasshopper sang in the sunshine. On his fiddle his song he did play. Fi-dee-di-di-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. I will sing all the while neath the sunshine, neath the moon I will dance, I will play. In the autumn the ants were still working, but the grasshopper still did not care. The ants asked, why don't you store food for winter? When it's cold you'll have no food to spare. Fi-dee-di-dee-da-doo-da-dee-da-do, Fi-dee-do-dee-da-dee-dee-da-day. Above us all there will always be sunshine, and there always will be time to play. Time went by and along came the winter, and the wind
gave a cold, icy chill. Snow fell down and there was no more sunshine. So the grasshopper went up the hill. Fighty-di-di-da-do-di-di-da-do. Fighty-do-di-da-di-di-da-day. I am cold, I am wet, I am hungry, and I'm sorry I played the days away. In the valley he went to the anthill. He was cold and embarrassed and sad, but the ants told him that he was welcome. Then he thanked them and felt really glad. Fighty-di-di-da-do-da-di-da-do. Fighty-do-di-da-di-di-da-day. And the grasshopper said, in future seasons, work comes first, then I'll have time to play. Nah, adik-adik, gimana dengan video tadi? Cerita video tadi itu ada hubungannya loh dengan firman Tuhan hari ini. Sekarang kakak mau tanya dulu nih adik-adik. Ayo, hewan apa tadi yang rajin bekerja mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti? Hewan apa? Ya, betul, semut. Semut adalah hewan yang rajin bekerja dan mengumpulkan persediaan makanan. Nah, satu lagi ya, kakak mau tanya lagi nih. Hewan apa yang malas bekerja? Kerjanya cuman melompat ke sana kemari, suka bernyanyi, dan itu tuh tidak berguna. Hewan apa? Ayo. Ya, betul. Jangkrik. Jangkrik adalah hewan yang malas bekerja dan suka melakukan hal yang tidak berguna. Nah, adik-adik, tema firman Tuhan pada hari ini adalah bekerja, bekerja, dan bekerja. Yuk kita mulai baca nats firman Tuhan yang diambil dari 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 11. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Nah, adik-adik, pada nats ini mengisahkan pada waktu itu bahwa Rasul Paulus memberikan sebuah peringatan kepada jemaat Tesalonika pada waktu itu, di mana pada waktu itu jemaat Tesalonika tidak mau bekerja pada saat menantikan hari Tuhan atau hari kedatangan Yesus Kristus ke dunia untuk kedua kalinya. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus memberikan peringatan ini karena dia tidak mau menjadi beban bagi orang-orang di sekitarnya, adik-adik. Nah, pada waktu itu Rasul Paulus sebagai seorang pemberita Injil dan juga pembuat tenda, karena ia tidak mau menjadi beban, ia giat bekerja untuk menghidupi kehidupannya. Sama seperti semut tadi adik-adik, dia tidak mau menyusahkan seperti jangkrik. Jadi semut tadi pun rajin bekerja. Nah, pada nats di ayat 11 tadi, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada 3 contoh orang jemaat Tesalonika pada waktu itu. Yang pertama adalah yang tidak tertib hidupnya. Yang kedua adalah tidak mau bekerja. Yang ketiga, melakukan hal-hal yang tidak berguna. Nah, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh ya melakukan ketiga hal ini tadi. Kenapa, Kak? Iya dong, jelas. Kan kita anak Tuhan. Kita punya panutan kita nih, Tuhan. Di mana Tuhan itu orangnya rajin bekerja. Coba bayangkan,
Kemarin kan Tuhan sudah menciptakan langit dan bumi serta segala isinya dari hari pertama sampai hari ke-6. Bahkan di hari ke-7 pun Tuhan memberkati dan menguduskannya. Nah, karena kita sudah punya contoh nih Allah Bapa, kita juga harus menjadi seperti Ia. Kita harus menghilangkan 3 contoh-contoh ini menjadi 3 anak yang pertama adalah anak yang tertib hidupnya. Yang kedua adalah anak yang giat bekerja. Dan yang ketiga adalah anak yang melakukan hal-hal yang berguna. Nah, adik-adik, kita harus mulai dari sekarang melakukan 3 poin-poin yang tadi. Sekarang kakak mau kasih contoh ya. Sebagai seorang anak Tuhan untuk giat bekerja, apa-apa aja nih yang bisa kita lakukan? Contohnya yang pertama, kita bisa bangun tepat waktu. Jadi kita bisa bangun tanpa harus dibangunin oleh papa mama. Kemudian setelah bangun, kita bisa langsung merapikan tempat tidur kita, bantal kita, selimut kita, sehingga kamar kita lebih rapi. Selanjutnya apalagi ya? Oh ya, bisa jadi kita membantu mama di dapur menyiapkan piring, sendok, garpu di meja makan untuk makan bersama di rumah nanti. Oh iya juga, ini bisa jadi contoh nih yang lebih simpel lagi, yaitu selesai bermain kita bisa merapikan atau mengembalikan alat-alat mainan kita ke tempat semula. Kita juga bisa membuang sampah ke tempat sampah sehingga rumah kita tidak kotor lagi. Dan yang terakhir nih, kakak mau kasih contoh. Apalagi sekarang kan kita lebih banyak beraktivitas di rumah. Kita lebih banyak waktu luang di rumah. Nah, daripada kita sibuk main game di gadget di mana itu tidak berguna, kakak mau ngajak adik-adik untuk mengubah. Mari kita jadikan gadget itu sebagai media kita untuk belajar hal-hal baru. Misalkan dari gadget kita belajar sendiri bagaimana sih cara bermain alat musik, atau dari gadget juga kita bisa belajar bahasa asing sehingga waktu luang kita pun lebih berguna, tidak sia-sia seperti main games lagi ya. Dan yang terakhir, kita pada waktu luang bersama keluarga di rumah, ada opung, ada papa mama, kita bisa meluangkan waktu untuk memijit-mijit mereka. Mereka pasti senang adik-adik. Nah, itu tuh contoh-contoh kegiatan yang bisa kita lakukan dari kakak. Tapi kakak yakin adik-adik pasti punya lebih banyak contoh. Nah, terakhir ini supaya membuat kita sadar bahwa kita sebenarnya adalah anak yang rajin, kakak mau kasih tips terakhir, yaitu setiap kali kita bangun dari tidur kita mengucapkan, aku anak yang rajin, aku anak yang rajin, aku anak yang rajin, sebanyak 3 kali. Kakak contoh ya, ketika kakak bangun tidur, kukuruyuk, kakak bangun, kakak bilang, Ine anak yang rajin, Ine anak yang rajin, Ine anak yang rajin. Sehingga segala kegiatan kita pada satu hari itu kita akan lebih rajin lagi dan tidak menunda-nunda pekerjaan. Nah, begitu adik untuk firman Tuhan yang mau kakak share hari ini. Sekarang mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami telah selesai Tuhan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami bisa mencontoh Paulus yang tidak mau menjadi beban dan ingin memberikan hal-hal yang berguna bagi sekitarnya. Tuhan, ajar kami untuk selalu tertib dalam hidup kami, ajar kami selalu untuk lebih giat lagi bekerja dan melakukan hal-hal yang lebih berguna lagi. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang dalam keadaan sakit. Biarlah kiranya Tuhan
yang memberikan kesembuhan kepada ia sehingga teman-teman kami bisa kembali sehat dan bisa kembali beraktivitas seperti kami. Bapa, inilah doa kami, di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini diambil dari Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Kakak ulang sekali lagi ya. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Shalom adik-adik Kalimantan Tengah. Untuk aktivitas kita minggu ini sesuai dengan tema kita, bekerja, bekerja, dan bekerja. Yuk kita ambil selembar kertas atau karton atau kertas apa saja yang ada di rumah kamu. Tara, kakak sudah siapkan selembar kertas juga ya. Kemudian adik-adik cari foto adik-adik yang paling cantik dan paling ganteng. Nah, foto tersebut ditempelkan di tengah-tengah karton ini. Kemudian adik-adik dapat menggariskan aktivitas yang akan adik-adik lakukan di sepanjang hari ini. Misalnya di sepanjang minggu ini adik-adik mau rajin belajar, adik-adik mau merapikan tempat tidur, adik-adik mau membantu papa mama, atau aktivitas lainnya, adik-adik boleh membuat kreasi yang sebagus mungkin, secakep mungkin untuk bisa ditempelkan di kamar masing-masing. Nih kakak kasih contoh ya. Tara! Ini adalah contoh hasil yang sudah jadi. Adik-adik pasti bisa membuat yang lebih bagus lagi. Nah adik-adik jangan lupa aktivitasnya difoto lalu dikirimkan kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Bisa ya, selamat berkreasi adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang saatnya kita mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat pujian ya. Dan jangan lupa, mari sama-sama kita pegang persembahan kita. Kepal kuat-kuat sambil kita sama-sama mengucapkan Hubere doon, hubani harajoni naibata. Yesus kau Tuhan, penolong dalam setiap waktuku. Tiada sepertimu, sebab engkaulah satu-satunya. Ada kau pemimpin langkahku, pakai hidupku menyatakan kebesaranku. Dan ku nyanyikan Yesus Tuhan Rajaku, kaulah yang terhebat, terdahsyat. Ku puji, ku tinggikan, kaulah yang terhebat,
Adik-adik, ibadah kita hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih Tuhan yang sungguh besar. Walau dalam kondisi pandemik COVID-19, kami tetap dapat bersekolah minggu dan mendengar firman Tuhan. Bahkan kami dapat berkunjung melayani di GKPS Resort Kalimantan Tengah secara virtual. Kami sungguh sangat bersyukur dan bersuka cita. Terima kasih ya Yesus. Kami juga telah memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan kami ini untuk meluaskan kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.